Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ingin memberi tanggapan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bahwasanya di saat ini kan memang beras lagi melambung tinggi ya, kayak gitu. Jadi harganya itu gila-gilaan, seperti kisah atau kasus kejadian di minyak goreng ya di beberapa tahun yang lalu lah ya, kayak gitu. Nah, di mana Bapak Jokowi beliau menyarankan bagi kita penduduk Indonesia untuk mengkonsumsi ubi, jagung, gandum, kacang-kacangan ya kayak gitulah sebagai pengganti nasi ya. Di mana penduduk Indonesia sendiri 99% itu bahan pokok untuk makan ya. Itu bukan bahan pokok, bahan utamanya itu untuk makan adalah nasi. Bahkan ada salah satu netizen yang berkomentar di sebuah berita terpercaya ya, itu berkomentar di Pangkal Pinang, netizen Pangkal Pinang, karena ketika Bapak Joko Widodo memberikan saran untuk kita memakan ubi dan sejenisnya selain beras lah ya, itu diiyakan oleh Gubernur Pangkal Pinang, sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat sana gitu. Nah, ada salah satu netizen yang berkomentar, apa ya iya nasi Padang ya kan akan dikombinasikan sama ubi, apa enaknya? Ada benernya juga ya. Tentu kenikmatannya itu tidak ada. Bayang no, nasi Padang udah ada rendang, terus daun ubi, terus sebagai pengganti nasi ubi ya emang gak ada nikmat-nikmatnya kayak gitu kan. Itu yang pertama. Ada salah satu komentar netizen juga yang mana menurut saya sedikit menggelitik dan ternyata itu sedikit ada benarnya lah. Seperti ini, mengurangi jatah pejabat, memang ada benarnya. Bahkan dia berkomentar bahwa pejabat Indonesia itu kan banyak seluruh Indonesia. Gimana di masa paceklik ini yang memang harga beras melambung tinggi, jatah untuk para pejabat itu dikurangi ya. Maksudnya jatah ini adalah santunan yang ada setiap bulan. Di mana sendiri pemerintah pernah membahas anggaran pemerintah ini sangat membludak ya kan. Terutama ketika buat saya itu adalah hal aneh. Saya dulu berpikirnya kalau DPR yang menjabat sebagai DPR itu tidak ada uang pensiunan karena mereka bekerja hanya 5 tahun ya. Kalau tidak mencalonkan lagi otomatis 5 tahun udah dia pensiun. Tapi ternyata dia juga dapat pensiunan tiap bulannya. Ya, itu sangat membebani negara banget. Sedangkan negara mendapatkan itu semua adalah dari rakyat. Ya dari pajak, pajak bumi, pajak bangunan, kendaraan. Ya kayak gitulah ya. Intinya kan seperti itu, mendapatkan dari rakyat. Nah, bagaimana kalau memang saran netizen yang satu itu bahwasanya para pejabat yang masih aktif yang mendapatkan santunan itu sedikit dikurangi porsinya atau santunannya atau sebagai dukungannya lah karena dia bekerja di pemerintahan, agar pemerintah ini fokus kepada rakyat, uang itu difokuskan untuk rakyat, membantu mereka-mereka yang mana memang perekonomiannya itu benar-benar menengah ke bawah. Seandainya beras ini melambung tinggi, otomatis beras tidak terbeli. Bagaimana caranya? Ya dengan cara kita mensubsidi itu beras yang sekarang udah melambung naik kayak gitu, mensubsidi seperti minyak goreng beberapa waktu yang lalu. Dan juga buat pemerintah ada baiknya meninjau datang ke bawah, mengirim orang-orang bawahannya lah. Takut ada segelintir orang, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, itu menimbun beras. Seperti kejadian-kejadian yang dulu. Ternyata kenapa harga minyak itu melambung tinggi sehingga tidak bisa dibeli oleh rakyat. Ternyata ada salah satu oknum yang menimbun minyak itu sendiri hingga penuh, lalu dieksporlah untuk keuntungan pribadi. Jangan sampai kejadian beras itu seperti itu. Masyarakat tidak mampu membeli, ternyata ada oknum yang memang menimbun beras itu untuk keuntungan pribadi lalu diekspor kayak gitu ya. Takutnya seperti itu terulang lagi. Dan juga ya, karena ini memang musim paceklik, anggaplah yang dirugikan terutama itu adalah
petani. Sedangkan petani ini adalah orang yang menyokong kehidupan kita dari buah-buahan, dari beras dan lain sebagainya. Berkaca dari kejadian di masa lalu hingga kemarin ya, karena memang kebetulan orang tua saya adalah petani ya kan, petani. Jadi dia ketika menanam padi, waktu itu harga beras melambung tinggi ya kan. Tapi anehnya ketika dia panen, menjual hasil panennya, yaitu gabah ya, yaitu beras yang belum digiling, itu kan gabah namanya. Lah itu murah ya, itu padahal padahal waktu itu beras lagi naik. Dan terkadang ya, ketika menjual itu gabah itu tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebelumnya alias modal. Seharusnya pemerintah juga lebih berfokus kepada mereka petani ya, terutama apalagi di musim kayak gini, bagaimana caranya agar petani itu bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin ya, seandainya memang kemarau ini tidak bisa menanam padi, karena tahu sendirilah padi itu membutuhkan banyak air kayak gitu kan ya. Memang ada pengalihannya itu ke yang berbentuk hal lain, entah jagung yang memang tidak perlu membutuhkan banyak air. Akan tetapi dari hasil jagung itu gimana caranya agar bisa ditukar beras? Maksudnya di sini di barter mana negara yang menghasilkan itu, kita mengekspor itu jagung dan kita mendatangkan beras dari negara lain. Apabila memang seperti yang Bapak ucapkan, kebutuhan masyarakat Indonesia itu mungkin karena membludak ya, urusan beras itu tidak mencukupi sehingga kita mengimpor dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan orang Indonesia kayak gitu. Jadi hasil pertanian itu karena tidak mencukupi saking banyak orang Indonesia kayak gitu, alangkah baiknya itu ditemani petani itu bagaimana dia menghasilkan hal lain tapi bisa dibarter. Contoh kayak gandum, negara mana yang bahan pokoknya itu makanannya itu adalah gandum, lah bisa itu kan kita menjual gandum, dan di sana seandainya memang bisa memproduksi beras, nggak ada salahnya dibarter dengan Indonesia. Karena memang saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pendampingan dari petani, dari memang kalau UMKM udah sering ya, saya lihat itu sering didampingi oleh pemerintah dengan mensubsidi inilah, subsidi itulah, walaupun terkadang subsidi itu tidak merata dan terkadang memang tidak tepat sasaran ya, memang terkadang tidak tepat sasaran. Cuman untuk petani di saat ini memang harus berfokus ke pertanian karena emang musim kemarau ini sangat panjang ya. Tapi jika kita kembali ke masa lampau zaman penjajahan yang kita makan ubi, seperti cerita kakek saya itu zaman penjajahan Belanda, masa anak-anak dia makannya cuman ubi rebus, ubi bakar ya. Masa iya Indonesia yang terkenal dengan lumbung padi, negara yang agraris, yang subur, yang pertama harus mengimpor juga dari negara orang. Yang kedua, masa iya musim kemarau yang tidak terlalu berkepanjangan, sebenarnya dibilang panjang ya panjang, tapi kan ya enggak yang gimana ya sampai 10 tahun enggak kan ya. Masa iya harus beralih ke makanan di mana Indonesia belum merdeka, di mana semuanya itu masih udik ya, masih jauh lah ya maksudnya. Kalau sekarang Indonesia udah merdeka, apa-apa udah di era digital. Pertanian pun udah saya yakin udah banyak yang mungkin walaupun tidak keseluruhan, udah sektor pertanian dilakukan dengan secara yang baik, maksudnya barang-barangnya itu loh ya, untuk pengolahannya itu barang-barang yang canggih ya. Apa iya hanya gara-gara hal seperti ini kita masyarakat menengah ke bawah terutama harus kembali ke laptop, memakan ubi lah inilah, kan sangat tidak masuk akal ya. Kalau biar adil ya meratalah, mau pejabat mau rakyat biasa makan itu semua bahan pokoknya, enak wis kalau kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.